tahun 1962, Desa Mawar, sebuah dusun kecil di lereng Gunung Jawa Barat, masih diselimuti ketenangan yang nyaris abadi. Rumah-rumah tradisional beratap ijuk berdiri rapat, dikelilingi sawah hijau yang membentang luas. Listrik belum menjangkau sepenuhnya, sehingga senja selalu datang dengan cepat, membawa serta bayangan-bayangan panjang yang menari mengikuti hembusan angin. Di salah satu rumah berdinding bambu, tinggallah keluarga Pak Ujang dan Bu Sarmi. Mereka dikaruniai seorang putri sematawayang bernama Sofia yang baru saja menginjak usia 17 tahun. Sofia dikenal sebagai gadis yang lembut, rajin, dan memiliki bakat menari caipong yang luar biasa. Gerakannya luas, penuh penghayatan, seolah setiap lekukan tubuhnya sudah menyatu dengan irama kendang. Para tetangga sering memanggilnya Bunga Desa Mawar karena kecantikan dan bakatnya yang memukau. Pak Ujang adalah seorang petani sederhana, namun ia selalu mendukung penuh impian putrinya. Nak, jika kau menari, rasanya seperti padi di sawahku menari juga. Sungguh indah, pujinya di suatu sore saat Sofia sedang berlatih di halaman belakang di bawah rindangnya pohon asam. Bu Sarmi yang lebih pragmatis dan sedikit khawatir dengan hal-hal tak kasat mata hanya bisa menghela nafas panjang. Ujang, jangan terlalu berlebihan. Cukup ia menari untuk hiburan desa saja. Jangan sampai ia terlalu larut dalam dunia tari, ujarnya sambil menyajikan teh hangat. Kenapa, Bu? Menari adalah kegemaranku, sahut Sofia lembut menghentikan gerakannya. Ibu tahu, tapi tari jaipong, nak, tari itu punya daya tarik yang kuat. Kadang hal-hal yang tidak terlihat juga ikut tertarik, bisik Bu Sarmi. Matanya melirik ke arah pepohonan besar di ujung desa. Malam itu, Desa Mawar sedang merayakan panen raya. Sebuah panggung kecil didirikan di tengah alun-alun. Inilah kesempatan emas bagi Sofia untuk menampilkan keahliannya. Suara tabuhan gamelan mulai memecah keheningan malam. Penonton berkumpul, menyalakan obor, menciptakan suasana meriah sekaligus mistis. Saat Sofia mulai menari, semua mata tertuju padanya. Ia mengenakan kebaya hijau muda dan selendang kuning cerah, bergerak dengan anggun dan penuh semangat. Namun, di tengah-tengah pementasan, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Awalnya, gerakan Sofia tiba-tiba menjadi terlalu liar, tidak seperti gaya jaipong yang ia kuasai. Matanya yang biasanya teduh, kini memancarkan sorot mata tajam dan dingin. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi kosong namun penuh gairah yang mencekam. Langkah kakinya terdengar lebih berat, dan selendang yang ia pegang seolah
bergerak sendiri, melilit udara. Para penonton mulai berbisik-bisik. Pak Ujang dan Bu Sarmi yang berdiri di barisan depan merasakan firasat buruk. "Sofia, nak, ada apa?" panggil Bu Sarmi cemas. Sofia tidak menjawab. Ia hanya tertawa, tawa yang berat dan serak. Bukan suara tawa renyah milik Sofia. Tiba-tiba Sofia berputar dengan kecepatan yang tak wajar. Ia terjatuh, namun saat bangkit, ekspresinya sudah sepenuhnya berubah. Tatapannya tertuju pada satu titik kosong di antara kerumunan. "Namaku Gadis, aku datang untuk menari, dan inilah panggungku," ujar suara itu berat dan bergetar keluar dari bibir Sofia. Tubuh Sofia kembali bergerak, kali ini dengan gerakan tari yang jauh lebih tua, lebih sensual, dan lebih mematikan. Musik gamelan seolah merespon gerakannya. Tempo menjadi tidak teratur, menciptakan irama yang kacau balau. "Tolong anakku!" teriak Bu Sarmi panik. Pak Ujang segera berlari ke atas panggung, mencoba meraih putrinya. Begitu ia menyentuh lengan Sofia, ia terlempar ke belakang, seolah didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. "Jangan sentuh aku, kalian merusak tarianku," raung suara gadis yang bersemayam dalam raga Sofia. Kekacauan pecah di alun-alun. Orang-orang berhamburan lari, obor-obor banyak yang jatuh dan padam, meninggalkan panggung dalam kegelapan yang mengerikan. Pak Ujang dan Bu Sarmi hanya bisa mematung di pinggir panggung. Mereka melihat putri mereka, Sofia, dikuasai oleh entitas asing. Mereka tahu ini bukan hanya sekedar kerasukan biasa. Ini adalah amarah, dendam, atau kerinduan yang sangat dalam dari sebuah arwah. Arwah seorang penari yang haus akan panggung. Mereka baru mendengar cerita tentang gadis beberapa bulan lalu. Ia adalah seorang penari jaipong legendaris dari desa tetangga yang hidup pada era yang lebih tua. Konon, ia meninggal tragis di atas panggung saat pementasan besarnya. Arwahnya tak pernah tenang, selalu mencari raga yang cocok untuk melanjutkan tariannya yang terhenti. Malam itu, gadis telah menemukan wadahnya. Sofia, penari muda berbakat dari desa Mawar. Pementasan itu berakhir dengan suara lengkingan panjang, bukan dari gamelan, melainkan dari tawa serak yang keluar dari raga Sofia. Gadis itu pingsan, tubuhnya lemas. Ketika Pak Ujang dan Bu Sarmi bergegas mendekat, mata Sofia sudah tertutup. Ia sudah kembali menjadi putrinya. Namun ada aura dingin dan asing yang melingkupi. Di tengah keheningan yang tersisa, Bu Sarmi berbisik lirih. "Gadis, mengapa kau pilih anakku?" Mereka membawa Sofia pulang. Keheningan rumah terasa lebih mencekam daripada kegaduhan di alun-alun. Mereka tahu perjuangan mereka baru saja dimulai.
mereka harus menyelamatkan Sofia dari jeratan arwah penari yang kesepian dan penuh dendam itu. Mereka harus mencari tahu siapa sebenarnya gadis dan apa yang ia inginkan. Keesokan paginya, suasana di rumah Pak Ujang dan Bu Sarmi diselimuti ketegangan. Sofia terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat. Ia sudah sadar, namun tampak bingung dan kelelahan, seolah baru saja melalui perjalanan panjang. "Nak, apa yang kamu rasakan?" tanya Bu Sarmi, menggenggam tangan Sofia yang terasa dingin. Aku tidak ingat banyak, Bu. Aku hanya ingat sedang menari. Lalu tiba-tiba semua terasa gelap. Rasanya seperti ada yang menarikku, tapi aku tak bisa lihat, jawab Sofia lirih dengan mata menerawang. Pak Ujang duduk termenung di sudut ruangan. Ia tahu mereka tidak bisa tinggal diam. Kejadian semalam telah disaksikan oleh seluruh desa, dan kini bisik-bisik ketakutan mulai menyebar. "Sarmi, kita harus mencari bantuan. Ini bukan penyakit biasa," ujar Pak Ujang tegas. "Kita harus mencari tahu tentang gadis. Siapa dia dan mengapa ia memilih putri kita?" Mereka memutuskan untuk mendatangi sesepuh desa yang dianggap paling tahu tentang sejarah dan misteri lokal, Kiai Hasan, yang tinggal di sebuah pondok tua di pinggiran desa. Dikenal karena kebijaksanaan dan keahliannya dalam menangani hal-hal gaib. Perjalanan ke pondok Kiai Hasan terasa berat. Saat mereka berjalan, mereka melewati beberapa warga yang menatap Sofia dengan rasa takut dan iba. "Itu Sofia, anak Pak Ujang. Kasihan, ia dirasuki arwah penari," bisik seorang wanita. "Arwah itu kuat sekali. Tariannya sungguh mengerikan," sahut yang lain. Setibanya di pondok, Kiai Hasan menyambut mereka dengan tenang. Aura damai yang dipancarkannya sedikit meredakan kecemasan Pak Ujang dan Bu Sarmi. "Duduklah, aku sudah tahu kenapa kalian datang," ujar Kiai Hasan. Matanya yang teduh menatap Sofia sejenak. Energinya sangat kuat. Arwah ini, ia haus akan keindahan yang dulu ia miliki. Ia arwah yang terikat pada panggung. Pak Ujang menceritakan semua yang terjadi, termasuk nama yang diucapkan oleh arwah itu, yaitu gadis. Mendengar nama itu, wajah Kiai Hasan berubah serius. "Gadis, ya, aku ingat namanya. Itu adalah nama yang jarang disebut lagi. Ia adalah penari Jaipong yang terkenal di desa sebelah, Desa Merpati, sekitar 30 tahun lalu. Kecantikannya tiada tara dan tariannya memukau semua orang. Ia adalah bintang di masanya." "Lalu, apa yang terjadi padanya, Kiai?" tanya Bu Sarmi mendesak. "Tragedi," jawab Kiai Hasan sambil menghela nafas. Saat ia sedang menari pada malam puncak perayaan, ia tiba-tiba terjatuh, kejang-kejang, dan meninggal di tempat
di atas panggung itu sendiri sebelum sempat menyelesaikan tariannya yang terakhir. Banyak yang bilang ia diracuni oleh pesaingnya yang iri. Karena kematiannya yang mendadak dan tragis, arwahnya tidak pernah pergi. Ia percaya ia belum menyelesaikan pertunjukannya. Kiai Hasan menjelaskan bahwa Raga Sofia adalah wadah yang sempurna bagi gadis. Sofia memiliki bakat menari yang sama kuatnya, dan hasratnya terhadap seni itu sangat murni. Arwah gadis melihat Sofia sebagai kesempatan kedua untuk menari. Arwah ini tidak berniat menyakiti, tapi ia ingin memiliki. Jika ia terus bersemayam dalam raga Sofia, lambat laun jiwa Sofia akan semakin terdesak dan menghilang. Jelas Kiai Hasan. Bagaimana cara mengeluarkannya, Kiai? Apa yang harus kami lakukan? Tanya Pak Ujang penuh harap dan cemas. Kiai Hasan terdiam sejenak, memejamkan mata. Cara untuk mengusir arwah yang terikat pada panggung bukanlah dengan mantra atau kekerasan, melainkan dengan menyelesaikan apa yang ia tinggalkan. Kalian harus mencari tempat di mana gadis meninggal. Kalian harus mencari tahu apa yang menjadi penyesalan terbesarnya dan memberikan ia panggung terakhir yang layak. Pencarian pun dimulai. Pak Ujang dan Bu Sarmi pergi ke desa Merpati yang berjarak cukup jauh dari desa Mawar. Mereka menemui orang-orang tua di sana, menanyakan tentang kisah tragis gadis dan panggung tempat ia meninggal. Mereka menemukan bahwa panggung itu sebuah bangunan sederhana. Kini sudah tidak terawat dan hampir runtuh, berdiri di belakang balai desa lama. Tempat itu terasa angker dan penuh dengan energi kesedihan. Saat mereka berada di dekat panggung itu, Sofia yang ikut mereka bawa tiba-tiba merasakan sensasi aneh. Kepalaku sakit, bisik Sofia memegang dahinya. Aku melihat selendang merah dan aku mendengar suara tangisan. Sangat sedih. Bu Sarmi merangkul putrinya. Itu gadis, nak. Dia menunjukkanmu kenangannya. Pak Ujang menemukan informasi penting dari seorang penjaga balai desa tua. Penjaga itu mengatakan bahwa sebelum meninggal, gadis selalu memakai selendang merah yang sangat istimewa. Selendang itu diberikan oleh kekasihnya, seorang penabuh kendang, sebagai janji pernikahan. Namun, setelah kematian gadis, selendang itu hilang secara misterius. Selendang itu adalah lambang ikatan mereka. Saya yakin gadis belum bisa pergi karena ia belum memenuhi janji itu. Atau ia belum menemukan lambang cintanya, ujar penjaga desa. Pak Ujang tahu ini adalah kunci untuk menenangkan arwah gadis. Mereka tidak hanya harus memberinya panggung, tetapi juga mengembalikan apa yang paling ia hargai. Dalam pencarian yang melelahkan, Pak Ujang akhirnya menemukan selendang merah itu,
tersimpan rapi di dalam sebuah peti tua di rumah mantan kekasih gadis yang kini sudah menjadi kakek tua yang sakit-sakitan. Kakek itu berkata lirih, "Aku menyembunyikannya karena aku tidak tahan melihatnya. Selendang itu adalah pengingat betapa cepat kebahagiaan kami direnggut. Berikan padanya, berikan ia kedamaian." Dengan selendang merah yang kini mereka pegang, Pak Ujang dan Bu Sarmi kembali ke Kiai Hasan. Mereka telah menemukan apa yang hilang. Kini saatnya untuk menghadapi arwah gadis secara langsung. Setelah kembali dari desa Merpati, Pak Ujang dan Bu Sarmi berdiskusi panjang dengan Kiai Hasan. Mereka telah mendapatkan kunci, selendang merah, dan lokasi panggung di mana arwah gadis terperangkap. Tantangan terbesar mereka kini adalah bagaimana melaksanakan pementasan terakhir tanpa membahayakan jiwa Sofia. Kiai Hasan setuju untuk memimpin ritual tersebut. Kita harus melakukan ini di tempat gadis meninggal, di mana energinya paling kuat. Kita akan mengembalikannya ke panggung, memberinya kesempatan untuk menari dan menyelesaikan janjinya, sambil tetap menjaga raga Sofia, jelas Kiai Hasan. Mereka membawa Sofia kembali ke reruntuhan panggung di desa Merpati. Panggung kayu itu kini terlihat makin tua, ditumbuhi lumut dan ilalang. Kiai Hasan meminta Pak Ujang untuk membersihkan area panggung tersebut, membuatnya layak dan hormat untuk sebuah persembahan terakhir. Pak Ujang, siapkan penerangan seadanya dan cari penabuh kendang yang piawai. Musik adalah bahasa gadis, pesan Kiai Hasan. Pak Ujang berhasil mengajak beberapa pemusik gamelan tua dari desanya, termasuk seorang penabuh kendang yang dikenal sebagai yang terbaik di masa itu, meskipun umurnya sudah usur. Para pemusik ini awalnya ragu, namun rasa kasihan terhadap Sofia dan rasa hormat pada Kiai Hasan membuat mereka akhirnya setuju. Malam yang ditentukan tiba. Suasana di sekitar panggung terasa sangat dingin dan hening. Bahkan suara jangkrik pun seolah enggan bersuara. Hanya obor-obor yang dipasang Pak Ujang yang memberikan penerangan remang-remang, menciptakan bayangan misterius yang bergerak-gerak. Kiai Hasan memulai ritual dengan duduk bersila di samping panggung, membaca doa-doa penenangan dalam bahasa Arab. Sementara itu, Sofia duduk di sebuah bangku kecil, masih tampak lemah. Namun, matanya memancarkan ketegasan yang tak biasa. Di saat yang tepat, Kiai Hasan mengambil selendang merah yang ditemukan Pak Ujang. Selendang itu terasa hangat dan memancarkan aura nostalgia yang kuat. "Gadis," bisik Kiai Hasan, "kami datang bukan untuk mengusirmu, tapi untuk membebaskanmu. Selesaikan tarianmu yang terputus. Ini selendangmu, lambang janjimu."
ambil panggungmu sekali lagi. Saat Kiai Hasan meletakkan selendang merah itu di pundak Sofia, tubuh gadis itu tiba-tiba menegang. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke depan, ke arah panggung. Ekspresi wajahnya berubah drastis, dari keraguan menjadi kebanggaan. Akhirnya, suara gadis keluar dari mulut Sofia. Suaranya kini tak lagi serak, melainkan terdengar merdu dan penuh kerinduan. Aku bisa menari lagi. Gadis dalam raga Sofia perlahan bangkit, melangkah naik ke atas panggung. Penabuh kendang yang sudah menunggu mulai memukul kendangnya. Irama itu bukan lagi irama jaipong modern, melainkan musik Sunda klasik yang lebih tua, mendayu-dayu, penuh drama dan emosi. Begitu musik dimulai, gadis mulai menari. Tarian itu luar biasa. Setiap gerakannya memancarkan kisah. Dari cinta yang membara, kerinduan yang mendalam, hingga kemarahan karena janji yang tak terpenuhi. Ia menari dengan selendang merah yang kini melilit di tangannya. Selendang itu seolah menjadi perpanjangan jiwanya, ikut menari di udara. Pak Ujang dan Bu Sarmi menyaksikan dari kejauhan. Air mata mengalir di wajah mereka. Mereka melihat Sofia, namun yang menari di depan mereka adalah arwah yang telah lama menanti. Mereka melihat bagaimana gadis menuangkan seluruh emosi yang selama ini terpendam. Tarian mencapai klimaksnya. Irama kendang semakin cepat dan kompleks. Di tengah putaran cepat yang memukau, gadis merobek udara dengan gerakan tangannya. Ia berhenti tepat di tengah panggung. Matanya terpejam dan seulas senyum lega muncul di bibirnya. Saat itu terjadi keanehan lain. Di belakang gadis yang menari terlihat bayangan samar-samar. Bayangan seorang pria berpakaian penabuh kendang berdiri di sampingnya. Bayangan itu mengangguk, seolah memberikan restu terakhir. Gadis kembali membuka matanya, menatap lurus ke arah Bu Sarmi dan Pak Ujang. "Terima kasih," bisik suara merdu itu. "Aku sudah menari. Aku sudah bertemu dengannya. Aku bebas." Dengan ucapan terakhir itu, tubuh Sofia oleng dan ia terjatuh. Selendang merah terlepas dari genggamannya, jatuh perlahan ke lantai panggung. Musik berhenti tiba-tiba. Kiai Hasan segera beranjak, bergegas naik ke panggung. Ia memegang kepala Sofia sambil mengucapkan mantra-mantra penutup. "Arwah sudah dilepas, tubuh ini sudah murni," katanya lega. Pak Ujang dan Bu Sarmi berlari menghampiri putri mereka. Kali ini saat mereka menyentuhnya, tidak ada lagi tolakan. Tubuh Sofia terasa hangat dan kembali normal. Sofia membuka matanya, pandangannya jernih, dan tak ada lagi sorot mata dingin yang menguasai dirinya. "Ayah, Ibu," panggilnya lemah. Bu Sarmi
memeluk Sofia erat-erat. "Alhamdulillah nak, kamu sudah kembali." Malam itu, energi mencekam di sekitar panggung menghilang, digantikan oleh rasa lega dan kedamaian yang mendalam. Mereka telah berhasil. Mereka telah membebaskan Sofia, dan pada saat yang sama, mereka telah memberikan arwah gadis sebuah akhir yang bahagia dan terhormat, mempertemukannya kembali dengan cintanya melalui panggung terakhir. Pagi, setelah ritual di desa Merpati, matahari terbit dengan kehangatan yang terasa berbeda. Pak Ujang dan Bu Sarmi serta Sofia kembali ke rumah mereka di desa Mawar. Walaupun kelelahan, hati mereka dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Sofia beristirahat selama beberapa hari. Proses kerasukan dan ritual pelepasan itu menguras seluruh energi fisik dan spiritualnya. Kiai Hasan berkunjung, membawakan ramuan herbal dan doa penenang. Jiwa Sofia kini sudah kembali utuh Sarmi. Energi asing itu sudah pergi. Dia mungkin akan merasa berbeda, sedikit lebih peka terhadap sekitarnya. Tetapi dia aman. Saat Sofia mulai pulih, ia menceritakan apa yang ia rasakan selama dirasuki gadis. "Rasanya seperti aku tidur, Bu. Aku bisa mendengar, tapi tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku melihat gadis menari melalui mataku sendiri. Ia tak jahat, Bu. Ia hanya sangat kesepian dan marah karena cintanya terenggut," kata Sofia. Kini suaranya sudah kembali ceria. "Dan selendang merah itu, saat ayah meletakkannya, aku merasa kehangatan yang sangat besar. Aku merasa gadis menangis bahagia karena ia tahu janjinya bisa ditepati." Bu Sarmi memeluk putrinya erat-erat. "Kisah ini adalah pelajaran, Nak. Kita harus menghormati mereka yang telah tiada. Tidak semua arwah ingin menyakiti. Sebagian hanya ingin didengarkan." Beberapa minggu berlalu, dan kabar tentang keberhasilan ritual yang dilakukan oleh Pak Ujang dan Kiai Hasan menyebar luas. Sofia tidak lagi dipandang dengan rasa takut oleh tetangganya. Sebaliknya, ia kini dihormati karena dianggap telah melakukan tindakan mulia, membantu membebaskan arwah yang terikat. Gadis tak pernah muncul lagi. Desa Mawar kembali damai, dan panggung panen raya yang dulu menjadi saksi kengerian kini kembali menjadi tempat berkumpul yang hangat. Satu sore, saat senja mulai turun, Sofia berjalan ke halaman belakang rumahnya, tempat ia biasa berlatih. Ia memutuskan untuk menari lagi. Namun kali ini ada yang berbeda. Ia mengenakan pakaian tarinya yang biasa, tetapi ia juga membawa selendang merah milik gadis yang kini telah dicuci dan disimpan rapi oleh Bu Sarmi. Saat musik gamelan dari radio tua mulai berbunyi, Sofia mulai bergerak. Tarian jaipongnya
kini jauh lebih matang, lebih dalam. Gerakannya memadukan keindahan tari Sofia sendiri dengan kedalaman emosi yang ia pelajari dari gadis. Ada rasa syukur, kebebasan, dan penghormatan yang terpancar dari setiap langkahnya. Pak Ujang dan Bu Sarmi memperhatikan dari teras. Mereka melihat putri mereka yang kini tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki kedewasaan spiritual. Ia menjadi penari yang lebih baik, Sarmi, bisik Pak Ujang bangga. Ya Ujang, ia tidak hanya menari untuk dirinya sendiri. Ia menari untuk menghormati arwah gadis juga, jawab Bu Sarmi. Air mata haru membasahi pipinya. Sofia menari hingga matahari terbenam sepenuhnya, mengakhiri tariannya dengan sebuah putaran yang anggun dan senyum yang tulus. Ia menundukkan kepala seolah memberikan penghormatan terakhir kepada gadis penari yang kini sudah beristirahat dengan damai. Selendang merah itu yang kini ia pakai tidak lagi terasa dingin atau asing. Selendang itu terasa seperti warisan, pengingat akan kekuatan seni dan pentingnya sebuah janji. Sofia, bunga desa Mawar, kini telah kembali. Bebas dari belenggu arwah, ia melanjutkan hidupnya sebagai penari yang tidak hanya memukau, tetapi juga membawa kisah dan kedamaian. Pada akhirnya, Pak Ujang dan Bu Sarmi mendapatkan putri mereka kembali, dan Sofia menemukan dirinya yang sejati. Arwah gadis mendapatkan panggung terakhirnya dan kebebasan. Kebahagiaan dan kedamaian kembali melingkupi desa Mawar. Semua janji telah terpenuhi dan cerita tentang kerasukan arwah penari Jaipong pun berakhir dengan hati yang tentram.